Hai semua, kembali lagi sama Kak Rahel di Ibadah Gereja Anak Smile. Nah hari ini, siapa yang antusias mendengarkan firman Tuhan boleh angkat tangannya. Kak Rahel juga. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik, saat ini lipat tangan kita mau tertib datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan semua baik penyembahan kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hari ini untuk waktu yang baik Bapa persiapkan kepada kami. Saat ini kami mau mulai ibadah. Tuhan Yesus yang memberkati supaya kami bisa tertib, duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Nah adik-adik, jadi hari ini adalah minggu terakhir kita akan membicarakan tentang iman. Dan hari ini Kak Rahel akan membawakan tentang iman yang mengalahkan dunia. Siap semuanya? Nah, yang belum pegang Alkitab, boleh diambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita ya. Buka Alkitabnya di 1 Yohanes 5 ayat 4. Oke, sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. Ini ada di depan layar. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, kita mau dengar ceritanya tentang iman mengalahkan dunia dari Bapak Nuh. Siap dengar firman Tuhan ya? Yuk kita dengerin ceritanya. Nuh membuat bahtera, terambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24. Zaman dahulu, banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil masing-masing betina dan jantan dari binatang tidak haram dan dari binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Lalu semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan tanda pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah adik-adik,
Kisah Bapak Nuh tadi adalah salah satu contoh tentang iman yang mengalahkan dunia. Mungkin masih pada bingung ya, gimana sih Kak Rahel iman mengalahkan dunia? Apa kita berantem sama orang-orang gitu? Enggak, sama sekali bukan seperti itu. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman kita tumbuhkan dengan melawan keinginan daging. Jadi kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena keinginan daging itu berasal dari dunia. Contohnya apa? Contohnya kita malas berdoa, kita ngelawan sama orang tua, nggak mau belajar. Contohnya lagi kita nggak mau beribadah. Itu adalah contoh-contoh keinginan daging yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar supaya kita bisa ngelahin itu semua ya. Kita bisa kok belajar seperti Bapak Nuh. Bapak Nuh juga belajar supaya taat sama Tuhan. Nah kita mau belajar seperti itu ya. Oke adik-adik, sekarang ayat hafalan kita buka di ayat yang tadi, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, kita hafalin ya. 1, 2, 3. Nah, udah hafal semua ya? Kita sebutin bareng-bareng, tutup Alkitabnya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yeay! Selamat hari Minggu adik-adik. Sekian dulu firman Tuhan dari Kak Rahel. Semoga kita bisa sama-sama melakukannya. Dan Kak Rahel berdoa kita semangat terus bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Untuk menutup ibadah ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Bapa berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami semua bisa sama-sama memiliki hati yang terbuka untuk bisa melakukan iman yang Bapa sudah perintahkan. Biarlah kami memiliki iman yang taat supaya kami bisa mengalahkan dunia, karena kami percaya masing-masing kami lahir dari Allah. Bapa yang berkati semua kelas besar, kelas kecil, kelas tengah, prayut, supaya firman hari ini benar-benar bisa kami lakukan dan kami bisa menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Pakai kami Bapa di masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Bye-bye.